Jakarta Timur beserta para pengurusnya dan calon Kopda Karawang. Insyaallah tahun depan mudah-mudahan bisa menjadi Kopda baru untuk kita kawal setahun ke depan ini. Bersyukur berbahagia sekali pada sore hari ini kami bisa bersilaturahmi untuk kali yang kesekiannya dalam rangka bersilaturahmi bisa menghadiri di acara Raker Bunda ini. Dan saya bersyukur di bulan Desember ini ada banyak beberapa kegiatan yang bisa kami lakukan dan alhamdulillah semuanya Allah berikan kemudahan, berikan kesehatan pada kami sekeluarga khususnya. Jadi 2 minggu yang lalu itu kami ke Jakarta Timur saja, sehari pagi berangkat, sore balik, hanya mengelamakan untuk memastikan persiapan untuk menjadi Kopda baru Jakarta Timur betul-betul seperti yang kita harapkan. Tidak seperti beberapa Kopda yang sebelumnya sudah terlanjur jadi Kopda, ternyata setelah berjalan setahun ternyata tidak siap dan harus dikembalikan lagi, di-merger ke Bunda yang lama untuk dikembalikan lagi tidak menjadi Kopda karena tidak siap menjalankan khususnya program-program dari Umi Foundation sekaligus growth pertumbuhan setahun ini tidak berjalan. Mudah-mudahan untuk persiapan Kopda Jakarta Timur bisa lebih baik lagi harapannya. Kemudian tadi disebutkan ketua undangnya Ustaz siapa? Mas Turi. Memang kalau tidak dari silsilah sejarah itu semuanya berakhiran dengan huruf I. Irwan Wahyudi, yang kedua Yogi, yang ketiga Ustaz Mas Turi. Calon berikutnya harus yang I juga. Hasim Asyari. Bisa Hasim Asyari, bisa kita Sukri, bisa Pak Dedi. Yang pasti Ismail nggak masuk ya, karena ini di depan bukan di akhir. Ini membutuhkan I yang di belakang. Kalau Kholik masih masuk, MPDI ini masuk. Suci juga punya potensi. Cuman kebiasaan di kita sampai hari ini tuh belum memperkenankan ketua UMI dijabat oleh Ustadzah. Direktur kami masih tetap memfokuskan untuk sementara ini Ustadz saja ya. Biar lebih barokah nanti dalam kepemimpinannya ya. Karena membawai umat ini cukup besar, tidak hanya Ustadz saja. Dan yang kedua tadi Ustadz Irwan yang sebelumnya namanya Pokja menjadi manajer area. Itu sebenarnya punya filosofi yang panjang. Yang pertama, saya khawatir kalau Ustadz Irwan mandu khotaman itu akan dipandu oleh ketua Pokja. Nama ketua Pokja itu saya identik seperti kelompok capir kayak PKK gitu, sehingga kita lupa menjadi manajer area yang lebih keren lagi. Yang penting naik jabatan. Yang sebelumnya di jabat saya manajer area diberikan Ustadz Irwan. Pastinya amanahnya lebih besar lagi ketika memberi nama manajer area. Jadi samping namanya besar, mungkin gaji juga mungkin tambah lagi. Mudah-mudahan. Kemudian sekalian tadi ketika Pak Yogi disebut tepuk tangan semua ini, Pak Irwan curiga ini kenapa tepuk tangan bahagia, tepuk tangan apresiasi. Sampai ada istilah apa benar di Bekasi diganti atau apa bisa diganti Bekasi begitu. Tapi semuanya bisa berproses gitu. Dan semuanya punya potensi untuk menjadi pengurus jika memang suatu saat dibutuhkan. Ya, seperti tadi yang di Kota Jakarta kan tidak pernah berpikir suatu saat menjadi pengurus Kopda kan ya. Selama ini kan ukisi pada akhirnya semua jadi pengurus umum. Mungkin tidak untuk kemungkinan para teman-teman yang di Karawang, atau bisa jadi suatu saat Bekasi ini menjadi dua, ada Bekasi
kota, ada Bekasi kabupaten. Karena basisnya UMDA itu adalah basis kabupaten, bukan provinsi. Yang sekarang hari ini sedang kita bahas itu adalah seperti di Yogyakarta, itu kan masih UMDA Jogja. Padahal di UMDA Jogja itu ada 10 kabupaten yang bergabung dalamnya. Ada Bantul, ada Sleman, ada Purwokerto, ada. Nah, itu ke depan masing-masing kabupaten itu jadi UMDA sendiri. Sampai mungkin suatu saat UMDA Jogja nggak ada, yang ada UMDA Sleman, UMDA di basis kabupaten. Hari ini mungkin ada masih UMDA Bali. Padahal Bali kan nama pulau, bukan nama kabupaten. Nanti akan dilepas menjadi UMDA Denpasar, UMDA Singaraja, UMDA Klungkung, UMDA Tabanan yang basisnya kabupaten. Tapi itu pun semuanya dengan berbagai pertimbangan. Kemudian sekalian berbicara terkait dengan pengembangan UMI ke depan, alhamdulillah jumlah pengguna kita saat ini 6.900 lembaga, ya, sudah cukup besar, dan siswanya 705.000 per November, dan Desember itu mungkin sudah menjadi 710 mungkin misalnya. Baik, saya lanjutkan terkait dengan pengembangan dakwah Quran di UMI Foundation ini. Jadi saya sampaikan jumlah siswa kita per November kemarin, cut off tanggal 20 November itu 705.000 santri yang belajar UMI. Kita punya target 2026 itu 1 juta santri. Masih ada waktu 2 tahun lagi. Nah, kalau dihitung-hitung terus pertumbuhan siswa yang belajar UMI di UMI Foundation itu di tahun-tahun sebelumnya rata-rata 20% pertumbuhan penambahan siswa per tahunnya. Nah, tahun ini kalau jumlah santri kita sudah banyak, maka pertumbuhannya kita ambil 15%. Maka nanti di undang pun nanti menyesuaikan target goal dakwah yang ingin dicapainya. Berarti kalau UMI Bekasi sekarang santrinya tadi saya tanya 67.000. Memang Bekasi itu adalah siswa yang paling banyak di antara UMDA yang lainnya. Kalau UMDA yang kedua itu Malang, itu 45.000. Walaupun jumlah lembaganya paling banyak. Lembaga itu kalau nggak salah, kalau Bekasi berapa? 240-an ya. Kalau Malang itu sudah 500-an atau 600 hampir lembaga. Tapi banyak TPQ yang jumlahnya hanya 15, 20, ada yang 75 dan sebagainya. Bekasi mungkin banyak sekolah formalnya. Nah, kalau 67.000, kalau kita kalikan 15%, maka tahun depan UMI Bekasi targetnya kalau bisa nambah 10.000 santri dari 67 tadi. Nah, tinggal membagi aja 10.000 itu kepada 10 UPC gitu ya. Masing-masing UPC 10, 1.000 sudah selesai. Membagi cepat ya. Nanti kalau 10.000 bagi 10 UPC berarti kan kena 1.000-an. Nah, silakan Ustaz cari 1.000 itu dari mana saja. Ya, berarti programnya ada yang namanya sosialisasi, ya, presentasi yang mengenalkan UMI kepada lembaga-lembaga yang belum ada ngajinya, yang pertama. Yang kedua, yang sudah ada ngaji tapi nggak standar. Yang ketiga, yang belum punya metode tentunya. Yang sudah ada metode kayak qiraati, tilawati, kemudian yang doa, yang sudah ada kepengurusannya itu gak usah dimasukin, ya, biarlah itu berkembang sendiri. Ya. Tapi yang belum ada yang mengurus itu bisa kita kenalkan, ya. Seperti Iqra itu kan ada metode tapi sekarang sudah nggak jelas
pengelolaan itu bisa kita masukin sebagainya. Ya, namanya mengenalkan itu yang mempresentasikan, mengenalkan tentang bagaimana baca Al-Quran yang baik dan benar, yang standar gitu ya, dengan metode umum. Namanya mengenalkan berarti kan sebenarnya kita yang membutuhkan untuk mereka kenal. Maka saat mengenalkan itu kalau perlu tidak perlu ada pembiayaan kepada lembaga yang kita kenalkan, kita free-kan sampai kepada proses tasnya awalnya kita free, karena sebenarnya kita butuh mereka untuk belajar, baru mulai tahsin, sertifikasi dan sebagainya. Kalau perlu mulai ditanya kemampuan pembayaran dan tahsin itu. Bahkan jika mereka betul-betul kepingin mengaji dan umi tapi nggak punya biaya, bisa kita free-kan. Sampaikan ke Unda, kalau Unda punya anggaran di free-kan dari biaya Unda. Kalau Unda nggak punya lagi, sampaikan ke Umi Fondasi Pusat untuk kita subsidi untuk insentif para trainer yang menyampaikan materi itu. Itu namanya subsidi program. Kita sering membantu beberapa unda-unda lembaga yang mereka sebenarnya kepingin mengaji tapi nggak mampu dalam pembiayaan, bisa kita bantu nantinya. Sehingga program penggunaan UMI itu bisa masif nantinya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pengawalan kepada lembaga-lembaga yang sudah menjadi pengguna UMI ini. Jangan sampai yang sudah menggunakan UMI ini kemudian tidak didampingi, tidak dikawal, tidak disupervisi dan dibina, hanya membeli buku saja. Nah, tahun kemarin kita memberikan target terutama itu setiap lembaga terkunjungi 2 kali setahun. Berarti 1 semester 1 kali. Setahun 2 kali. Dan ini mungkin Bekasi belum maksimal dalam mengawal lembaga-lembaga yang harusnya setahun 2 kali. Nah, kita kenalkan sekarang ini mumpung belum terlambat. Ya. Kemarin di tengah semester baru kita ingatkan dan ternyata sudah berjalan 5 bulan, tapi baru mungkin hanya 6-10% ya yang baru kita lakukan. Nah, mumpung di awal-awal Januari besok ini efektif kan Januari, Februari, Maret itu pertengahan saja. Ya, bahkan Maret minggu kedua sudah tidak efektif karena sudah Ramadan bahkan menjelang hari raya. Termasuk minggu pertama April masih libur hari raya, sehingga Januari Februari ini betul-betul dimaksimalkan dalam kegiatan supervisi, pengawalan, kemudian pembinaan guru di lembaga, sehingga betul-betul dimaksimalkan capaiannya. Nah, untuk tahun ini ada sedikit keringanan sebenarnya. Kalau tahun kemarin kita minta 100% setiap lembaga 2 kali terkunjungi. Berarti kalau di Bekasi penggunanya berapa lembaga? 489, anggapannya 490 gitu ya. Kalikan 2 berapa? Nah, berarti harus terjadi 980 kali supervisi. Karena satu lembaga 2 kali. Nah, tahun ini tidak harus begitu, Ustaz. Kemarin ada kebijakan baru. Asumsi dalam sebuah unda itu ada lembaga yang sudah baik, yang cukup supervisinya sekali saja setahun, karena sudah dianggap baik. Dan biasanya yang baik itu ada trainernya di situ, ada koordinator yang baik di situ. Cukup koordinator itu yang full update sendiri sekalinya begitu. Sehingga kami buat rata-rata asumsi di Bekasi ini 75% lembaga yang masih butuh dikawal 2 kali setahun, dan 25%-nya cukup diagendakan sekali saja setahun. Berarti kalau 400 itu 490 tadi ya? 500 juga boleh. 500 saja baca ya. Berarti kira-kira 400-nya itu yang 2 kali, yang 100-nya sekali gitu. Tidak harus semuanya dikalikan 2 ya. Itu kira-kira. Dan itu bisa terjadi di masing-masing UKISI. Misalnya UKISI Tambun ada 100 lembaga, maka 75 lembaga itu asumsi butuh 2 kali, yang 25-nya cukup sekali setahun.
Berarti bukan 200 kali, tapi cukup 150. Nah yang sekali itu mana, misalnya kayak Mutiara Hati, itu juga usah 2 kali jadwal, cukup sekali kan sudah ada adik gitu. Mutiara Hikmah, kemudian mana lagi yang tahun Bukhari, ya, yang sudah model-model kemarin itu sudah cukup sekali saja dijadwalkan. Nah sehingga tahun depan harapannya capaian supervisi kita bisa 100%, karena tidak harus semuanya 2 kali, gitu ya. Makanya mulai sekarang sudah mulai di list mana yang cukup sekali, mana yang harus 2 kali, itu dibagi habis. Nah mungkin yang sekali itu bisa kita agendakan di bulan Januari, ya, di bulan semester genap ini, karena semester genap ini banyak hari liburnya, ya, banyak hari liburnya. Baru yang 2 kali itu bisa di semester keduanya 2 kalinya, sehingga harapannya bisa maksimal dalam penjadwalannya. Nah, keberadaan UKIS ini sangat membantu dalam program penuntasan capaian supervisi. Ya, makanya di UMI di UMI sekarang ada kabin yang membantu manajer. Dalam rangka apa? Kalau satu manajer mengurusi sebekasi ini berat. Makanya dibantu oleh kabin tadi itu, ada kabin supervisi, jadi ada kabin munakosah dan sebagainya. Dan nanti ini setiap kabin ini nanti cabangnya ke UKIS masing-masing. Ya, mungkin di UKIS ada UKIS bagian ngurusi supervisi. Nah, nanti koordinasi dengan kabin supervisi dan manajer QA gitu ya. Biar nanti tertangan. Berarti kalau dibuat rata-rata 1 bulan itu harus terjadi mungkin 100 kali supervisi. Ya. Kalau di Bekasi itu harus terjadi begitu. Berarti masing-masing UKIS 10 lembaga setiap bulannya. Gampang sebenarnya kalau dibagi habis para trainernya itu. 10 lembaga itu kan 10 trainer satu selesai, sebulan sekali. Apalagi sebulan bisa 2 kali. Ada pagi yang sekolah formal, sorenya TPG, itu sangat ringan sebenarnya kalau dibagi habis dengan semua trainernya. Berarti trainernya 100 ya. 100 lebih ya, Bekasi 105. Trainer Bekasi paling banyak se-Indonesia, bahkan sedunia. Mungkin sedunia Bekasi paling banyak. Nah itu ya. Nah kemudian yang kedua, yang ketiga terkait dengan sertifikasi. Tahun kemarin kita punya target 15.000 guru tersertifikasi se-Indonesia dan tercapai 18.000. Jadi melebihi target. Nah tahun ini kita menetapkan maunya 20.000, tapi kita himpun dari para undang-undang ketemunya 19.000 tahun ini. Nah biasanya 19.000 itu 20 bisa masuk nantinya. Nah dari 19.000 guru se-Indonesia itu kira-kira Bekasi ambil berapa? Berapa Bekasi? Berapa guru? 1.750. Coba kita bagi-bagi bersama. 1.750 kalau bagi 10 UKIS, 1 UKIS 175, gitu ya? Benar ya? 175 itu berapa kelas? Kalau masing-masing ada 30, 40 sampai 5 ya? 5. Berarti tiap 2 bulan sekali ada sertifikasi tiap UKIS. Itu gampangnya ya. Kali itu nanti Karanggu Januari kok belum ada, Februari harus ada itu. Maret kok nggak ada, April gimana caranya ada, kalau nggak tercapai. Setahun 5 kali itu. Jadi harus mengevaluasi tiap bulannya begitu. Berarti tiap bulan Tunggal Bekasi itu 10 gitu. 10 harus ada sertifikasi. Maka manajer trainingnya Ustaz siapa sekarang? Ustaz Dedi mana? Siap. Dalam undang 2029. Jadi harus menghitungnya begitu. Dan kami juga begitu, setiap bulan rapat bersama para manajer area nanti
bersama para ketua umda, laporan semuanya. Jadi setiap bulan berarti harus terjadi sekian ribu guru tersertifikasi. Nah, harapannya guru yang tersertifikasi ini dari direktur utama kami itu Pak Suri, guru yang setelah itu memang mengajar, bukan yang habis sertifikasi tapi tidak berdaya, ya, tidak mengajar. Nah, untuk tahun ini sertifikasi anak-anak SMA itu kita kelompokkan sendiri, ya, makanya dikasih slot sendiri di reportin. Karena asumsi setelah anak SMA sertifikasi kan nggak bisa langsung ngajar, masih kuliah, ya. Mungkin masih 5 tahun yang akan datang baru mereka akan mempergunakan ilmunya. Kecuali setelah kuliah, seperti ada murid kami di Al-Hikmah itu ada namanya anak Silvi, itu bersejak SD sampai SMA di Al-Hikmah, terus kuliah di Boston di Amerika, anak perempuan itu. Di sana kemudian tiba-tiba kirim surat, minta dikirimi buku sama Quran seperti yang pernah ngaji waktu di SD-nya. Nggak mau minta Quran yang lain. Kalau sekarang Quran Umi lah bahasa itu. Nah, saya tanya kenapa kok minta kirim ini, kok enggak yang lainnya? Karena kami di sana mengajar mahasiswa-mahasiswa yang muslim yang belum bisa ngajar Quran. Nah, jadi ilmu sertifikasi SMA itu sangat bermanfaat. Dan betapa bahagianya orang tua ya, yang biasanya kalau ke Amerika kan khawatir, ya pergaulan, ya yang lain-lainnya. Tapi justru dia malah mencari komunitas muslim dan mengajari Al-Quran. Mungkin yang tertanam dalam jiwanya, saya ini guru Quran, sehingga dimanapun saya harus menyesuaikan pribadi saya dengan Al-Quran. Yang kedua ada namanya Ahmad Gadi, kuliah kedokteran di Melbourne. Itu juga begitu, ngajari Quran teman-teman komunitas muslim di sana yang belum bisa ngajar Quran. Dan itu trainer Umi, ikut TOT pertama kali dulu tahun 2007. Pas lagi pulang panjang, libur panjang, pas ada TOT kita ikutkan. Nah, pulang sampai sana ngajar ngaji teman-temannya di sana. Nah, yang seperti ini kan nggak banyak, ya. Apalagi sertifikasi kayak di Malang itu ada sertifikasi lapas, lembaga pemasyarakatan orang-orang yang dihukum. Nah, itu pasti habis sertifikasi nggak bisa ngajar, mungkin masih dihukuman, masih di penjara. Mungkin setelah dilepas dapat remisi baru mungkin dia akan mengajar. Walaupun ada beberapa yang faktanya setelah dilepas nyolong, mencuri lagi, ditahan lagi begitu. Nah, sebelum kapok, malah udah diajari beberapa ilmu ya. Selain tahsin ada aqidatul awam ya. Umi Malang aqidatul awam teman sampai hafal, tapi ya belum lengkap ilmunya ya. Bahkan kita kan benteng akidah seorang muslim. Nah, kita berharap implementasinya apa? Setelah mereka disertifikasi jadi guru kan nambah menjadi pengguna ya. Dan yang terakhir, insya Allah nanti ke depan doakan program sanat yang kemarin hanya diikuti oleh Ustaz Irwan, masing-masing umda hanya satu itu, bisa ke depan bisa kita akan rencanakan secara masif berbasis area. Kalau menunggu UF pusat yang mengajarkan dan kita dihadirkan itu hanya sedikit dan sedikit. Kayak kemarin itu ada 2 gelombang. Gelombang pertama kita bisa menyelesaikan 14 trainer dan itu cukup panjang waktunya, 2 bulan. Kemudian yang bukan 2 bulan, hampir setahun lebih. Kemudian yang gelombang kedua ada 21 ya. Nah, itu cukup 2 bulan. Nah, kita berharap program ini biar masih banyak yang bisa. Mungkin kita akan lakukan kegiatan itu di Jabodetabek. Tidak perlu datang ke UF pusat, dan transportnya, kemudian harus meninggalkan keluarga dan lain-lainnya. Cukup di Jabodetabek itu kalau saya hitung sudah ada 7 yang sudah dapat sanad. Ya, ada Ustadz Irwan Mahyudi, ada Nur Irwansyah, ada Ustadz Dandi Gasi, ada Ustadz Saifullah, ada Ustadz Abdul Rahman, ada Ustadz Jujun, ada Ustadz
Mevi. Mungkin pertama saya datang ke sini 1 kali gitu ya. Sudah ada 8. Nah, kalau masing-masing unda misalnya 3 saja dulu untuk tahun ini kali 12 unda, udah berapa ya? Udah 40. Nah, kita laksanakan misalnya setiap hari Ahad mulai pagi sampai sore di setiap bulan minggu pertama misalnya. Itu kalau kita sudah pernah dapat ilmu PTT bahwa sifat sudah baik, talaki kita setor syarat daurah itu sehari bisa 3 juz. Mulai jam 7:30 sampai jam 5 sore. Setoran aja. Pindah ke tahun berikutnya, pindah ke penyimak berikutnya. Begitu terus. Bisa dapat 3 juz. Minimal 2,5 juz kalau masih ada antrian. Kalau setiap bulan kita lakukan 3 juz, bulan berikutnya 3 juz lagi, bulan berikutnya 3 juz lagi, maka setahun sudah selesai 30 juz. Mungkin pertemuan pertama kita akan datangkan Kiai Dawi, ya, sekaligus setelah Fatihahnya plus Al-Baqarah berapa lubang. Dan berikutnya langsung kepada kita ini setiap bulan ketemu, kita sepakati pokoknya hari Minggu, hari Ahad atau Sabtu di minggu pertama kegiatannya ngaji daurah setoran terus Al-Quran gitu. Kepada teman-teman yang udah dapat saran itu sudah diberi amanah untuk membantu Pak Kiai untuk menyimak bacaan. Tidak harus semuanya setor ke Kiai Dawi gitu. Dengan asumsi teman-teman ini sudah standar dalam menyimak. Maka tahun ini sudah dapat 40 se-Jabodetabek. Coba bayangkan. Tahun depannya lagi 40 ini menyimak temannya lagi. Tiap unda ambil 2 lagi. Bahkan kalau perlu 4 lagi per unda. Itu kira-kira ya. Nah, dari teman-teman tinggal berangkat sendiri ke sini, transportnya yang berangkat sendiri kalau perlu dibayar unda. Nanti insentif para penyimak ini biar UF pusat yang menanggung, tinggal mau belajar mengalokasikan waktunya tiap bulan hari Ahad pagi sampai sore. Nah, biar kita punya sandaran syarat yang langsung para Rasulullah lewat Pak Kiai itu. Kenapa? Nah, beberapa pertanyaan yang masih menjadi keraguan pengguna kita kan, apakah Umi itu bersyarat bacaannya? Dan kita akan menepis kalimat itu, karena kita betul-betul ada sandaran syarat. Dan semua kita punya potensi untuk bisa menyetorkan bacaan. Ya. Nanti wisuda sanadnya di Bekasi aja, secara bersama-sama. Gitu. Mungkin pas raker itu. Atau kumpulkan semua guru Quran se-Umi. Ada berapa guru Quran se-Umi? 11 sampai 10.000. Ada berapa ya? 4.000 ya. Nah, kita cari tempat yang bisa nampung 3.000. Kemarin di Malang itu ada yang pas saat halal bihalal. Halal bihalal itu yang hadir 1.800 guru. Ditaruh di masjid Sabilillah. Kok Sidoarjo 1.200. Nah, kok Bekasi 3.000. Stadion mana? Di bawah Mukti aja. Tapi nggak boleh bawa bola. Ngaji aja. Ya di masjid aja cukup. Masjid kan sederhana ya. Itu kira-kira yang akan kita lakukan. Sehingga nanti tolong nanti program Umi Bekasi ikut menyesuaikan ya. Kalau ada program syarat kira-kira bagaimana prosesnya melakukannya. Atau nanti bisa menjadi program manajer area bersama gabungan area Patriot, kemudian seperti ini manajer area Krakatau ya, yang membawai Jakarta Barat, Tangerang dan Serang. Kemudian ada Pokja Priangan, 3 Pokja di se-Jabodetabek. Kita bisa berkolaborasi program manajer area ini dalam hal daurah pengambilan syarat. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan karena sebenarnya Ustaz sekalian masih banyak agenda yang harus didiskusikan dan waktunya biar saya tidak memakan waktu agenda Ustaz.
Mungkin cukup ini informasi sementara yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan program kerja Ustadz yang direncanakan hari ini bisa diberikan kemudahan, bisa menjalankan amanah goal dakwah Tarjamah Quran ini di tahun 2025 dengan lancar dan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon doanya kami diberikan kesehatan terus. Ya, karena sejak dari Jakarta kami langsung tidak berhenti tuh, yang kemudian langsung ke Pekanbaru seminggu di sana ya. Jumat pagi pulang sampai Surabaya Jumat menjelang Jumatan, habis Jumat langsung ke Jogja menghadiri khotaman ya. Siangnya itu langsung ke Jogja. Kemudian kemarin sebenarnya berangkat kemarin, tapi kemarin diminta menghadiri Raker Umi Surabaya pagi sampai jam 10. Setelah itu siangnya langsung ke Lamongan menghadiri Raker Umi Lamongan sampai jam setengah 5 sore. Tadi subuh, setelah salat subuh jam 5 berangkat, alhamdulillah sampai sini jam setengah 3 tadi ya sebenarnya. Sebenarnya tadi jam 2:15 itu sudah mau nyampe, keliru ngambil, harusnya naik jembatan layang itu, bisa ternyata lewat bawah. Karena saya nyetirnya sambil menyimak Zoom tadi, ikut acara Zoom empowering tender sertifikasi koordinator ini. Tadi saya nggak berhenti di rest area mana Cikampek, mungkin jam 2 sudah sampai sini. Tadi jam 1 persis pas harus sambutan, minggir dulu di area Cikampek, sambutan atas nama direktur. Satu lanjut ke sini lagi sambil menyimak di mobil di Zoom tadi, sambil menyimak ada pertanyaan keliru ngambil jalan, harusnya naik layang lewat bawah, akhirnya keliru ke Cibitung, Cilinding dan sebagainya itu. Akhirnya sampai sini jam 3 kurang. Harusnya jam 2:15 sudah berdasarkan Google Map harus sampai di sini. Mohon maaf, mudah-mudahan diberi kesehatan dan besok Amin. kami menghadiri Raker Undang Bogor. Ya. Kemudian Sabtu ada rampotan anak saya di Mahasiswa Haramain di Bogor, dan Ahad menghadiri Raker Undang Depok. Kemudian siangnya balik ke Surabaya. Mudah-mudahan diberi kelancaran, kesehatan, Amin ya Allah. manfaat, dan istri saya diberi kesehatan mendampingi nyupir. Amin. Ya, sebenarnya nggak bergantian, banyak istri yang nyupir. Saya banyak diemnya, yang banyak nyupir istri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.